Hai guys, ketemu lagi guys sama Mbok D. Nih Mbok D mau cerita yang agak sedikit beda guys. Mbok D mau cerita kehidupan Mbok D. Nih lampunya. Di luar tuh masih, maksudnya bukan masih. Di luar tuh matahari bersinar guys. Ini belakangnya Mbok D dihiraukan aja. Jadi Mbok D mau cerita nih guys. Kehidupan Mbok D yang masa lalu, bukan berarti Mbok D minta dikasihani atau Mbok D itu sengaja menceritakan yang jelek gitu. Enggak guys. Mbok D mau membagikan pengalaman hidup Mbok D gitu loh. Jadi kalau orang bilang hidup susah tuh seperti apa gitu ya. Kalau mau tahu hidup susah tuh tanya sama Mbok D. Karena Mbok D itu banyak pengalaman gitu dalam hidup ini. Begitu guys. Jadi Mbok D kameranya susah dihadapinya. Mbok D mungkin cerita agak sedikit sedih gitu. Tapi tenang aja guys. Sekali lagi bukan berarti Mbok D minta dikasihani atau Mbok D itu gimana ya, cari perhatian gitu. Jadi begini guys, Mbok D itu mau membagikan kisah kehidupan Mbok D yang selama ini Mbok D alami. Saat ini Mbok D sudah mencapai umur sekian gitu guys. Jadi Mbok D bersyukur karena perjalanan yang Mbok D lalui itu luar biasa gitu guys. Jadi cerita bagaimana Mbok D itu keluar dari rumah orang tua gitu guys ya. Waktu itu Mbok D berumur 9 tahun guys ya. 9 tahun itu ya guys, masih anak kecil ya guys ya. Tapi karena orang tua Mbok D itu mungkin nggak tahu gitu ya guys ya, untuk bahwa di dunia ini sangat kejam dan sangat bahaya gitu ya. Jadi waktu itu Mbok D naik kelas 2 SD, naik kelas 3 SD guys. Jadi kelas 2 itu Mbok D sudah selesaikan. Mbok D naik kelas 3 guys. Lalu suatu malam itu guys, ini Mbok D cerita karena Mbok D udah kuat gitu guys ya. Karena sebenarnya Mbok D kalau mengingat hal itu sedikit menyakitkan gitu. Tapi karena itu masa lalu, Mbok D cuma mau membagikan betapa di sini Tuhan tuh maha adil gitu guys ya. Jadi naik kelas 3 guys, Mbok D senang sekali karena Mbok D itu sebenarnya nggak boleh sekolah. Tapi Mbok D itu mencuri-curi gitu. Itu Mbok D kalau mau sekolah itu harus berjalan kira-kira pulang pergi tuh mungkin 15 km guys. Untuk anak 9 tahun itu banyak sekali guys ya. Jadi kayaknya belum 9 tahun lah guys, kira-kira gitu. Karena Mbok D sendiri juga nggak tahu umur berapa. Karena waktu itu pokoknya Mbok D naik kelas 2. Sekolah itu sebenarnya Mbok D nyuri-nyuri gitu ya. Karena Mbok D itu sebenarnya nggak boleh sekolah. Karena seperti video yang lalu, bapakku selalu bilang sekolah itu hanya untuk anak laki-laki. Dan memang tidak ada biaya, jadi Mbok D itu nggak boleh sekolah gitu ya, karena anak perempuan pastinya nanti akan ke dapur gitu kan, atau menjadi istri gitu kan. Nah, tapi kemauan Mbok D kepengen nulis dan baca itu besar sekali gitu guys ya. Ini Mbok D jepeprok gitu. Nah, waktu itu guys naik kelas 3 karena pengumuman itu sekolah itu karena Mbok D itu nggak pernah bayar guys sekolahnya, karena
ya itu tadi nggak ada biaya. Jadi Mbok D itu di sekolahan pun nggak terlalu diurus gitu ya sama gurunya, karena menurut gurunya tuh ya udah, karena kamu nggak bayar ini sekolahnya, jadi ya udah duduk aja di situ gitu ya, pokoknya di mana ada tempat. Terus kita tuh di kampung tuh bangkunya nggak satu-satu gitu guys, jadi bangku yang rata gitu ya. Jadi satu bangku tuh bisa 5-6 biji anak-anak gitu ya. Nah, memang cukup menyedihkan juga gitu guys, kalau anak kecil itu kan apa adanya ya guys. Karena Mbok D itu jalan begitu jauh, kadang panas. Jadi Mbok D itu cukup keringetan dan mungkin ya bau guys. Karena ya namanya anak kecil keringetan lewat alas itu guys. Terus Mbok D itu dulu waktu kecil tuh genuk-genuk gitu guys, nggak bisa lari, nggak bisa cepet. Jadi semua teman-teman tuh udah pada lari duluan. Di kampungnya Mbok D itu kalau sekolah harus ngelewatin hutan, ngelewatin kali banjir. Dan kadang Mbok D itu karena banjir pernah kelelep gitu guys ya. Kelelep tahu ya? Maaf guys, Mbok D bahasa Indonesia kelelep itu nggak tahu malah. Apa ya kelelep itu? Pokoknya dia dibawa hanyut gitu loh. Tapi memang Tuhan tuh maha baik, toh Mbok D nggak meninggal gitu ya, walaupun minum air buahnya sampai apa muntah-muntah gitu ya, selamat juga gitu. Jadi dalam perjalanan sekolah itu guys, ngelewatin alas cukup panjang. Alasnya tuh mungkin kalau dibilang ada kali ke alas itu bisa 7 kiloan gitu guys ya. 7 kilometer gitu, 10 kilo mungkin kebanyakan. Tapi untuk anak segitu guys itu jauh guys. Dan jalannya tuh nyenggak medun gitu, munggah medun guys. Nah udah gitu Mbok D sekolah itu ya seringkali ya gitulah guys. Maklum ya dikucilkan karena Mbok D ada paling dekil, paling kere gitu ya. Mohon maaf guys kalau disebutnya. Ya memang aku anaknya wong kere. Terus mau bilang apa lagi gitu. Ya makan aja kurang gitu ya. Jadi Mbok D itu wes kewalahan menghadapi hidup gitu walaupun baru umur sekian. Karena ya itu tadi guys, orang tuaku tuh punya anak banyak, jadi ya nggak keurus gitu ya. Tapi bukan Mbok D mau menyalahkan orang tua gitu ya, sudah lah. Karena masa lalu itu kita nggak mungkin kembalikan. Tapi di sini Mbok D cuma mau menceritakan kehidupan Mbok D. Nah, sekolah itu ya jalan 2 tahun ya guys. Setiap hari itu dengan peperangan gitu. Kadang Mbok D itu kalau berangkat sekolah tuh harus cepet-cepet karena aku mesti ngambil air dulu di rumah. Kalau gentong itu belum penuh, aku boleh pergi gitu guys. Gentong itu tahu nggak ya? Mungkin kalau nggak ada yang tahu, gentong itu tempat air minum guys. Tapi air minum mentah gitu. Aku mesti ngambil dari sumur. Sumurnya tuh ya cukup jauh guys. Jadi aku bawa kendil gitu. Kok kendil sih guys? Basa Jawane nanggonku tuh anu guys, jon gitu loh. Jadi terbuat dari tanah, bunder gitu terus digendong. Lah. Itu aku mesti menuhi namanya jambangan jambangan tuh yang untuk mandi itu guys. Karena kalau kalau belum penuh gitu aku belum boleh pergi gitu guys. Ya, jadi aku buru-buru lah melayu-melayu gitu guys. Kadang-kadang konco-koncoku sudah pergi duluan gitu. Karena biasanya kalau mau ke sekolah gitu ngumpul guys. Jadi anak-anak tuh ngumpul semuanya gitu. Karena di dalam perjalanan itu banyak ketek guys. Keteknya tuh galak-galak. Jadi kalau nggak hati-hati bisa dikejar ketek gitu kan. Nah, Mbok D itu ketakutan gitu guys, karena sudah ketinggalan, nggak apa-apa lah, yang penting aku dengar suaranya gitu ya, suara konco-koncoku gitu. Nah, kalau di alas itu guys, kita ngasih tanda gitu aja, tandanya kayak gitu ya, itu
suara kenceng gitu. Nah, itu yang sana nyaut gitu, guys. Weh, gitu. Nah, artinya masih ada gitu. Nah, terus jadi Mbak dia itu kalau ke sekolahan ya wes keringetan panas ya lagi piye guys, namanya perjalanan jauh gitu ya. Jadi Mbak dia di situ asal bisa baca dan nulis gitu aja tujuannya kan. Apalagi kalau ada upacara gitu kan aku baru dateng guys. Namanya cah wedok gitu kan. Itu nggak ada tempat guys, kadang-kadang namanya anak-anak gitu ya. Aku nggak menyalahkan guys. Mereka yang nggak ada yang mau deket aku lah guys, karena cah elek ireng klambine rowak-rawek gitu kan. Aku mepet-mepet, kadang itu ya namanya anak kecil guys, aku mau maklumkan semua. Kadang aku ya disaduk, dijiwit gitu, ada yang nyokot gitu, aduh guys. Tapi ya nggak apa-apa lah guys, itulah kehidupan gitu ya. Udah dan gitu, itu kalau upacara gitu ya, cari tempatnya susah gitu guys. Apalagi di dalam sekolahan gitu. Aku selalu duduk paling belakang gitu guys, karena ya namanya ya nggak ada yang mau duduk sama aku guys, jadi aku harus paling belakang gitu. Paling belakang tuh ada anak laki satu gitu ya, lumayan baik gitu guys. Tiap kali dia bilang ya wes duduk sini aja gitu. Terus ya kadang aku dewangi gitu guys, dikasih lihat apa huruf-hurufnya tuh apa gitu. Ya seperti itu guys ceritanya. Terus suatu hari 2 tahun aku sudah lalui di sekolahan itu seperti itu. Ini cuplikannya aja karena kalau aku ceritain mendetail kalian bisa menangis gitu ya. Lalu suatu hari gitu guys, itu udah kenaikan kelas gitu kan. Nah bahwa naik itu kan selalu dipanggil toh. Nama aku dipanggil guys, aku naik kelas 3 gitu. Aku dengan senang sekali gitu. Oke, udah gitu kan biasanya habis unggah-unggahan gitu ya, maksudnya kenaikan kelas kan, terus ada istirahat gitu kan guys. Sampai sih istirahat tuh namanya ya istirahat ya, jadi nggak sekolah gitu, mungkin 1 minggu atau berapa gitu, aku lupa guys. Suatu malam aku tuh tidur guys di tempat tidur sama adik, kakak, ibu. Satu satu amben gitu guys. Amben tuh terbuat dari bambu, bukan bambu guys, kayu, terus dilepei dari kayu gitulah guys, nggak ada kasurnya ya, sama kloso. Kloso itu tikar guys, sama tikar gitu. Kita tidur semuanya gitu guys. Lalu bapakku tuh manggil aku, sama ibuku juga udah ngeliatin aku terus gitu. Aku kaget guys. Terus katanya, kamu bangun katanya. Kenapa? Bahasa Jawa ya guys ya. Ini aku terjemahkan bahasa Indonesia. Aku kaget guys. Kenapa kok aku harus bangun gitu kan. Terus dia bilang, mukanya dicuci gitu kan. Cuci muka gitu. Loh, tengah malam kok aku disuruh cuci muka, ini gimana sih, mau kemana gitu ya. Terus aku tuh takut sekali, namanya takut setengah mati gitu guys, karena ibuku dulu galak sekali guys. Jadi kalau aku sudah diliatin sama dia itu aku sudah takut ya. Zaman dulu tuh kan mukulin anak itu udah biasa ya guys ya. Aku nggak pernah menyalahkan mereka guys, sudah selesai ya sudah, karena almarhum dua-duanya sudah nggak ada, jadi ya aku pun sudah melupakan dan memaafkan gitu ya guys ya. Biar mereka diterima di sisi Allah dan semuanya sudah selesai gitu. Lalu ceritanya begitu guys, aku disuruh bukan ganti baju, aku yang nggak tuh baju gitu guys. Suruh mangkat gitu kan, diajak mangkat katanya. Mau kemana? Aku kan nanya gitu, aku kaget guys. Ya mau kemana gitu. Udah kamu ikut aku aja ke rumahnya Mbok Lek gitu. Mbok Lek itu yang ada di Semarang guys. Nah sedangkan Semarang dari desaku yang Bloro itu, aku bukan Bloronya guys, Bloro itu masih masuk hutan lagi. Itu mau ke Semarang itu jauh guys, jadi aku mesti jalan kaki ke stasiun kereta api Grobogan itu. Harus kira-kira 30 km guys, jalan kaki ya.
dan anak umur sekian gitu guys. Itu tengah malam, yang namanya lewat hutan itu kan gelap. Bapakku sambil merokok gitu, zaman dulu kan ya merokok malam ya bawa obor guys, karena nggak punya senter kan. Aku takut guys, udah gitu ibuku kok nangis terus gitu waktu aku pergi tuh. Adikku ya pada tidur, kakakku juga pada tidur gitu. Diam-diam aku dibawa pergi gitu kan. Lalu aku tanya, Pak aku mau dibawa kemana gitu. Sudah kita nilai Mbok Lek yang di Semarang itu gitu kan. Oke, aku kan ya manut guys, yang namanya anak kecil kan. Aku naik kereta guys. Setelah jalan ke 30 km kelaparan. Terus dijajakno itu guys apa? Sego pecel. Sego pecel enak banget guys. Itu sego pecel tuh isinya cuma cambah sama tempe goreng sambal kacang. Aduh guys, itu yalah yang menyambung kehidupanku gitu ya. Lalu aku naik kereta guys, namanya anak kecil ya. Aku ya nggak ada tempat itu di kereta situ. Terus kan kereta zaman dulu, nggak tahu zaman sekarang gimana, karena Mbok Deni udah selama di Jerman belum pernah naik kereta lagi di Indonesia. Nah, keretanya tuh campur gitu guys sama ya kewan gitu ya guys ya. Jadi bapakku lungguh di bangku, terus ya sek-sekan sama orang gitu. Aku lungguh di bawah guys sama wedus, sama ayam. Aslinya kalau aku cerita begini aku mau nangis guys. Tapi aku sekarang sudah kuat, aku nggak nangis karena itu cerita masa lalu ya guys. Lalu segede gitu aku kan belum pernah yang namanya di kota Semarang itu ya guys ya. Kotanya panas sekali. Terus waktu itu di kota situ pokoknya naik kereta dalam perjalanan ya cukup capek juga guys. Aku ya tidur ngeloni wedus orang. Tak tindih guys. Karena ya namanya ngantuk kan. Itu perjalanan kira-kira mungkin 3 atau 4 jam gitu kan, untuk kereta kluthuk itu loh guys. Yang mondak mandek, setiap stasiun mandek, sing ngider wakeh. Kadang aku ya diinjek-injek orang, cah cilik guys. Lalu sampailah di stasiun kereta api Semarang. Tawang itu guys, stasiun Tawang kalau nggak salah ya. Aku diajak naik apa itu guys namanya, bis yang suwek-suwekan itu loh guys. Sikilku nggak pakai sendal guys, panasnya minta ampun. Tapi yo harus tahan ya gimana. Nah, dan gitu aku nggak tahu dalam perjalanan itu gimana. Kira-kira berapa menit gitu guys, naik kereta, naik bus yang kecil gitu, Metro Mini ya kalau nggak salah. Turun di situ guys, terus naik ke atas gunung di Semarang tuh ada apa kalau nggak salah candi atau apa gitu namanya. Itu naik ke atas guys, jualan kaki tuh ya ampun, panasnya rasanya dasku mau meletek guys. Mana lapar haus gitu kan. Tapi hatiku tuh sakit gitu guys. Sakitnya tuh bukan apa guys, kok hatiku tuh nggak enak gitu loh. Aku mau ditaruh di mana? Kok bapakku diem nggak ngomong gitu ya. Nah terus tahu-tahu guys, aku nih nggak di tempat tanteku. Ternyata aku dimasukkan di penyaluran tenaga kerja. Yang aku di situ banyak juga sih mbak-mbak dari mana-mana, tapi mereka sudah gede-gede guys. Aku nih pokoknya paling kecil gitu kan. Tapi bapakku membesarkan umurku gitu. Bahwa dia bilang aku sudah umur 15 gitu kan. Supaya bisa kerja. Lalu disitulah guys hatiku sakit
sekali guys. Lalu aku diambil orang untuk kerja yang aku masih di bawah umur. Boro-boro aku bisa ngepel, bisa apa-apa guys, anak sekecil gitu guys. Jadi bapakku pulang hatiku sakit sekali guys, karena aku nggak mau ditinggal guys, karena aku takut dan aku nggak bisa bahasa Indonesia. Aku belum pernah keluar rumah guys, ya Allah, itu aku sakit sekali. Tapi sebelum pergi itu ibuku bilang, kalau kamu inget di rumah atau ingat aku, ingat keluarga, aku disuruh ngambil air itu, air peceren, air peceren tahu guys, air dari got itu harus dilap-lapin kepala gitu. Itu kepercayaan ya guys ya, kepercayaan kejawen wong desa gitu kan. Nggak apa-apa aku lakukan itu guys. Aku nangis guys, sedih guys, bapakku pulang hatiku rasanya kayak diiris-iris gitu guys. Lalu ya sudah, aku udah telanjur di situ. Aku diambil orang guys. Aku nggak perlu sebut orang ini rasnya apa, kepercayaannya apa, nggak perlu guys. Pokoknya aku ikut orang, cukup orang berada di situ. Ya aku disuruh ngerjain rumah tangga guys. Tapi kan aku nggak bisa guys, karena aku belum pernah, boro-boro rumahku tuh di Jawa guys, rumah tanah bukan ubin. Masa aku bisa ngepel, kan nggak mungkin gitu. Terus ya wes guys, disitulah aku mengadu nasib. Mulailah hidupku di situ. Aku belajar mengenal dunia dengan hatiku yang sakit dan sedih. Namanya anak umur segitu guys, coba bisa bayangkan guys, anak-anak umur masuk kelas 2 naik kelas 3 SD. Jadi itu umur berapa ya guys kira-kira? Karena di Jawa dulu tuh surat kelahiran nggak ada, jadi yang nggak tahu umur berapa. Pokoknya Mbok De waktu itu masih kecil, masih inget-inget lupa gitu. Mbok De ikut orang tersebut kira-kira mungkin 1 tahun gitu guys ya. Wes dengan perjalanan yang ya cukup menyedihkan juga gitu guys. Tapi ya nggak apa-apa guys, itu semuanya sudah berlalu. Apapun yang Mbok De sudah alami waktu itu, tetap Mbok De berjalan. Gimana ya guys ya, ceritanya tuh agak sedikit menyedihkan sekali. Jadi Mbok De harus tutup dulu saat ini. Mbok De akan bersambung cerita ini, Mbok De akan teruskan ini ke kisah kehidupan Mbok De. Jadi disitulah Mbok De mengenal kehidupan di luar keluarga dan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Oke guys, sampai di sini dulu. Ini akan bersambung. Ikutin video berikutnya guys, supaya tahu ceritanya Mbok De berikutnya. Ini cerita kisah nyata kehidupan Mbok De. Sebenarnya Mbok De berat mau mengutarakan hal ini di media sosial, tapi Mbok De ingin membagikan betapa kebaikan Tuhan kalau kita percaya itu pasti ada gitu guys ya. Jadi Mbok De bukan mau minta dibelas kasihani atau Mbok De mau mengarang, enggak guys. Ini cerita Mbok De seadanya. Mbok De membagikan sampai kehidupan Mbok De saat ini yang Mbok De alami gitu. Oke guys, mudah-mudahan bisa diambil kisah cerita kehidupan Mbok De ini guys, yang kisah nyata ini, dan ikutin video berikutnya. Jangan lupa guys, biar nggak nanggung gitu loh. Oke guys, terima kasih yang baru menemukan channelnya Sandra Jamin B, dan yang sudah selalu menyupport, mengikuti kisah-kisah kehidupan Mbok De. Terima kasih, ketemu lagi di video berikutnya guys. Jangan lupa biar nggak ketinggalan ceritanya. Oke guys, I love you, sehat-sehat selalu. Bye bye.